Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran fikih ibadah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan Ananda berdoa masing-masing ya, agar ilmu kita lebih berkah dan bermanfaat. Setelah berdoa, silahkan Ananda membuka buku fikih ibadahnya di halaman 65. Kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Pertama, yang harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan rukun sholat. Nah, di dalam sholat terdapat rukun-rukun yang jika kita tinggalkan maka sholat kita tidak sah. Untuk itu kita harus menghafal dan memahami rukun-rukun dalam sholat. Rukun-rukun sholat yang harus Ananda ketahui ada 14 ya. Rukun yang pertama yaitu berdiri tegak atau berdiri bila kita mampu dalam sholat wajib. Dalilnya dalam hadis Imran bin Husain, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Sholatlah dalam keadaan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah. Jadi Ananda, ketika kita tidak mampu berdiri dalam sholat karena dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh kita duduk ya. Ketika kita tidak mampu duduk, maka boleh bagi kita untuk berbaring. Ini artinya bahwa walaupun kita dalam keadaan sakit dan ingatan kita masih ada, maka kita tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat wajib. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Dalilnya ada pada hadis Ali ya, Rasulullah SAW bersabda, "Tahrimuha at-takbir." Yang mengharamkannya dari melakukan hal-hal di luar sholat adalah takbir. Jadi ketika kita sudah melakukan takbir, maka kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang lain di luar sholat kita. Bagaimana takbirnya? Takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, ya, telapak tangan menghadap ke depan atau menghadap ke arah kiblat ya. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya ya. Rukun yang ketiga yaitu membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dalilnya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, maka sholat kita batal dan tidak sah. Dan wajib bagi kita untuk menggerakkan lidah kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, tidak cukup ya hanya sekedar membacanya dalam hati. Jadi, ya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, lidah kita digerakkan tanpa bersuara. Ya, fahimtun? Yang keempat yaitu rukuk ya. Bagaimana rukuk yang benar? Yaitu dengan meluruskan punggung, kemudian pandangan muka atau mata harus lurus menuju ke tempat sujud. Kemudian telapak tangan menggenggam kedua lutut. Yang kelima yaitu bangkit dari ruku yang disebut dengan i'tidal ya. I'tidal yaitu berdiri setelah bangkit dari ruku. Gimana caranya? Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Yang keenam yaitu bersujud di atas 7 anggota sujud. Jadi 7 anggota sujud ini diletakkan di atas lantai. Anggota sujud yang pertama ya dahi beserta hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan ujung 2 kaki. Dalilnya bisa dilihat pada buku paketnya ya. Kemudian yang ketujuh adalah bangun atau bangkit dari sujud. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud.
Ya, di sini ada dua cara ya melakukan duduk di antara dua sujud. Ya, cara duduk iftiroshi dan cara duduk iqa. Bisa dilihat pada gambar. Duduk iftiroshi itu duduk di atas tapak kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Jari-jari kaki menghadap ke kiblat. Sedangkan duduk iqa atau iqa itu ya semua telapak kaki itu dan jari-jari menghadap ke arah kiblat. Dan yang paling sering kita lakukan adalah duduk iftiroshi ya. Tayyib, sekarang kita lanjut ke rukun ke-9. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Nah, caranya bisa dilihat pada gambar. Posisi kaki ya pada tasyahud akhir yaitu kaki kanan ditegakkan, kemudian kaki kiri dimasukkan ke bawah betis kaki kanan. Seperti gambar ya, perhatikan gambarnya. Tayyib, untuk pelajaran rukun-rukun sholat hari ini kita cukupkan sampai nomor 9. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan. Nah, untuk tugasnya Ananda mempraktekkan di rumah. Yang pertama adalah ruku dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua adalah sujud di atas 7 anggota sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ini ada dua modelnya ya. Ada duduk iftiroshi dan duduk iqa. Kemudian yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir. Nah, Ananda praktekkan, kemudian difotokan ustazah cara Ananda sujud dan lain sebagainya. Jadi ada berapa tadi? Jadi ada 4 ya. Ustazah minta untuk difotokan cara Ananda ruku, sujud di atas 7 anggota sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud akhir. Tayyib, ustazah cukupkan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.